pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Latif? Kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah. Kasaman baik? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Saya juga ikut senang Pak kalau Pak Latif keadaannya baik dan sehat ya. Tapi saya amati hari ini Pak Latif tidak kelihatan bersemangat. Iya nih Pak Loyo, saya agak lesu itu Pak ya, lagi banyak pikiran Pak, lagi mengalami kebingungan. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak Latif? Sebenarnya sih ada Pak ya, cuman saya ini bingung nih mau mengutarakannya gimana gitu Pak ya. Ya kalau Pak Saman ada waktu sih saya pengen ngobrol sebentar dengan Pak Saman, mau menceritakan permasalahan saya. Oh ya, insya Allah Pak Latif ada Ya, terima waktu kasih. untuk Pak Latif ya. Terima Apa kasih sih Pak yang nggak Saman. buat Pak Latif ya? Iya. Jadi begini Pak ya, 2 hari yang lalu kan sekolah kita itu ada supervisi dari pengawas Pak ya. Nah, kebetulan pada waktu itu masuk ke kelas, melihat pembelajaran di kelas saya, gitu Pak ya. Seperti itu. Nah, jadi kemudian ya beliau itu apa ya Pak, menegur gitu Pak, menegur saya gitu Pak ya. Jadi saya itu bingung gitu Pak ya, ini ada merasa tidak nyaman gitu Pak. Oke. Jadi apa yang saya bisa bantu nih untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan Ya pengen saya sih ini membahas setelah kita berbicara, ngobrol gitu Pak ya, saya merasa tenang, merasa nyaman gitu Pak, dan merasa ya ada sebuah solusi dari permasalahan saya gitu ya. oke, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan ini rencananya tuh? Ya, harapan saya itu Pak ya bisa ada sebuah solusi, kemudian juga merasa tenang, bisa kembali bergairah gitu Pak yang tadinya lesu gitu. Oke, berarti intinya kita akan merasa senang ya Pak Latif? Betul, betul. Oke. Baik, kira-kira masih ada yang lain Pak Latif yang ingin Pak Latif dapatkan selain itu? Ya mungkin itu Pak ya, intinya seperti itu. Nah, sebuah solusi dan merasa nyaman kembali, tidak kebingungan, tidak kepikiran lagi gitu Pak. Oke. Ya, semoga kita nanti akan mendapatkan suatu pemecahan masalah ya Pak Latif. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke. Jadi permasalahannya seperti apa Pak Latif? Boleh diceritakan kepada saya? Ya, jadi ya itu Pak ya, jadi Bapak tahu kan ya, 2 hari yang lalu kan kita itu ada supervisi ya, dari pengawas, seperti yang saya ceritakan. Kemudian pengawas ini menegur saya Pak. Menegur saya agak keberatan dengan pembelajaran yang telah saya lakukan itu Pak. Ya menurut saya sih ya sudah baik gitu Pak ya pembelajaran saya, artinya sudah menggunakan buku yang memakai referensi dari perpustakaan, sudah menggunakan video-video pembelajaran interaktif, siswa juga sudah merasa tenang, nyaman, dan komunikatif gitu Pak ya. Seperti itu. Oke. Oke, kira-kira apa yang membuat Pak Latif itu mendapat teguran tuh? Kayaknya sih Pak, beliau itu agak keberatan ketika saya tidak membawa teks buku pelajaran Pak, seperti itu. Oh, seperti itu. Iya Pak. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Latif dinilainya kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Ya kalau menurut saya sih sudah cukup baik Pak ya, artinya sudah mengikuti kurikulum, ya kurikulum karena kan kurikulum Merdeka sudah mengikuti, kemudian juga tadi buku-bukunya juga sudah sesuai dengan referensi yang di perpustakaan, videonya juga sudah menggunakan video pembelajaran yang interaktif, dan saya rasa dengan tidak menggunakan buku teks, saya itu merasa sudah cukup gitu Pak ya, karena sudah sesuai gitu. Tapi seperti kemudian juga
ya saya emang sih waktu itu saya menjawab ketika ditegur oleh pengawas, saya menjawab, teguran dari pengawas itu mungkin beliau semakin kurang berkenan setelah ditegur oleh beliau, ternyata saya juga beradu argumen seperti itu sehingga beliau merasa nggak nyaman dan nggak ini gitu Pak, berkeberatan, seperti itu Pak. Oh, begitu ya. Lalu Iya, bagaimana tanggapan Pak Latif terhadap respon dari pengawas tersebut tuh? ya saya sebenarnya sih merasa senang Pak ya, artinya ada pengawas yang memperhatikan kita, menyayangi kita, berarti beliau itu sayang kita mau, membuat kita itu lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajarannya Pak. Oke. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak. Iya Pak, Kalau tidak begitu, membuat buku teks. izinkan saya bertanya dulu, Pak. Selama Seperti ini itu. kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu? Dalam kegiatan pas pembelajaran mengajar ya, tentu ya saya sih, ya menggunakan RPP Pak ya, kemudian menggunakan media ajar, tadi ada video-video, ada seperti itu Pak ya. Tapi memang saya itu masih, merasa buku teks itu tadinya udah diwakili oleh hal tersebut gitu Pak ya, udah diwakili oleh video pembelajaran, anak itu sudah komunikatif, seperti itu. Jadi, merasa udah cukup gitu Pak dengan, video dan, RPP yang sudah kita buat, seperti itu Pak. Ngomong-ngomong, kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks tersebut? Ya itu Pak, karena merasa sudah cukup dengan, video yang sesuai dengan materi ajar kita yang sudah kita ajarkan. Saya itu berpikirnya tadi seperti itu, Pak. Oke. Menurut saya, sebenarnya sudah bagus, ide Pak Latif. Ya, Pak. Kemudian untuk soal output, menurut Pak Latif, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Untuk output, iya Pak ya, saya nggak kepikiran ke arah sana Pak ya. Saya belum berpikir, outputnya ini ya. Jadi, saya itu emang masih di sana emang ada beberapa anak sih Pak yang masih nilainya itu masih ada permasalahan dari anak tersebut ketika saya mengajarkan pembelajaran di kelas. Ya, makasih nih Pak ada mengingatkan saya gitu Pak ya, saya emang di sana masih belum, ada masih belum masih belajar itu masih kurang maksimal gitu. Nah, itulah Pak Latif pentingnya buku teks ya, sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak Latif, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu. Oh iya, betul Pak ya, harus dengan buku teks juga ya. Dan mungkin juga kayaknya saya belum menggunakan, profil belajar Pak. Kayaknya belum profil belajar, kemudian juga masih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sehingga saya itu belum bisa memilah-milah mana nih anak yang minatnya di visual, di kinestetik, di auditory, sehingga ketika saya menerapkan pembelajaran ke visual, mereka yang mungkin estetik akhirnya mengalami kendala karena mereka mungkin merasa bosan gitu dengan visual ini. Mungkin permasalahan sehingga ya terjadi beberapa anak yang mengalami permasalahan. Ya, jadi setelah Bapak bercerita ini, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah Pak merasa saya dengan Bapak kita bisa tukar pikiran. Alhamdulillah merasa lebih lega dan lebih plong gitu Pak ya, lebih nyaman lah. Oke, kita bisa simpulkan ya, membuat Pak Latif ini merasa itu ya, intinya merasa tenang, merasa plong gitu ya, Iya. merasa bahagia gitu. Jadi menurut saya untuk masalah ini Pak Latif bisa merefleksi ya untuk mempersiapkan diri aja jika nantinya misalkan Pak Latif dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Bapak sudah siap ya untuk menjelaskan? Ya, insya Allah Pak, ketika ini saya insya Allah ke depan saya akan ya insya Allah besok lah Pak, saya akan menghadap kepala sekolah menceritakan permasalahan ini kepada beliau, mohon maaf juga, termasuk juga nanti insya Allah ke pengawas juga saya akan menghadap beliau, mohon maaf karena apa yang sudah saya lakukan mungkin saya merasa ya
Salah juga karena masih beradu argumen, padahal tujuan beliau baik kan Pak, ingin memperbaiki apa yang pembelajaran yang telah saya lakukan gitu Pak. Betul, betul. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas selama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya ini? Ya tadi Pak, rencananya saya itu akan menghadap ke kepala sekolah, mohon maaf juga, kemudian juga berkonsultasi kepada beliau mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan, ingin seperti itu, dan kemudian juga nanti besoknya lagi akan ke pengawas meminta maaf atas kejadian yang kemarin pada waktu supervisi di kelas gitu Pak. Wah, ini Dan ya, bagus sekali ya, sebuah rencana yang tepat gitu ya Pak ya. Lalu iya, kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan nih? ya mungkin saya nanti akan menggunakan teks pembelajaran, kemudian juga dalam pembuat RPP itu saya menggunakan tes diagnosis, jadi di sana mengetahui bakat minat anak, menggunakan pembelajaran diferensiasi, sehingga tahu nih anak posisinya seperti apa, dan tahu juga di awal itu menggunakan roda emosi, ada menggunakan KSE, anak ditanyakan seperti apa mereka tuh keadaannya, kondisinya, kenapa nggak merasa nggak nyaman, oh karena saya tidak sesuai minatnya atau bagaimana, oh karena kurang ininya. Nah kemudian juga di buku juga saya gunakan karena bagaimanapun itu buku sangat penting Pak dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seperti itu Pak. Oke. Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Dalam proses pembelajaran mengajar selanjutnya, ya tentu saja Pak, kita itu menggunakan media ajar yang sesuai dengan kurikulum, menggunakan buku-buku ajar yang referensi dari perpustakaan. Nah, kemudian di RPP-nya ya kita menggunakan RPP, di dalam menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KSE-nya juga, sehingga tahu anak ini profilnya, profil si A, si B, si C dengan karakter-karakter mereka yang berbeda-beda. Karena kan profil belajar itu sangat penting Pak ya bagi kita selaku guru untuk mengetahui keadaan diri anak itu. Oke, luar biasa sekali Pak Latif. Langkah Ya, terima kasih penyelesaian Pak. yang Bapak ambil nih sudah sangat bagus ya. Saya setuju dengan ide itu Pak. Ya, terima kasih Pak Saman. Iya, ini saya juga merasa plong Pak, merasa tenang bisa sharing dengan Bapak ini Pak. Iya, alhamdulillah Pak. Ya, Oh, alhamdulillah ya Pak ya. iya Pak, Saya juga alhamdulillah. merasa senang Iya, iya. dengarnya Pak Latif. Pada Alhamdulillah. akhirnya Pak Latif di sini sudah merasa lega gitu ya. Iya Pak. Ya, ya Ya, terima terus kasih. yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, Apakah tentu ada saja. batasan, ada deadline waktunya? Ya, untuk waktunya insya Allah Pak ya, minggu depan saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan buku teks aja, menggunakan KSE, kemudian juga saya akan berkomitmen, saya akan menjalin komunikasi dengan rekan guru yang lain di sekolah kita mengenai permasalahan ini, sehingga kita bisa saling mengingatkan gitu Pak ya, apabila kita ada kesalahan, kita saling berkolaborasi dengan mereka gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Latif butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut tuh? Dukungannya tentu saja dari rekan sejawat, ya dari pengawas juga, dari kepala sekolah yang sangat penting bagi saya untuk melaksanakan komitmen itu, termasuk juga yang terkapnya dalam murid kita juga, siswa kita juga, agar ya bagaimana kegiatan ini dapat komitmen ini bisa terlaksana dengan baik gitu Pak. Wah, itu ide bagus ya Pak ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak Latif. Amin, 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 amin. Makasih Pak Saman ini. Siap. Thank you very much. Luar Oke, biasa. Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana yang hatinya tenang dan nyaman ya Pak Latif ya. Amin. Kalau Iya Pak. masalahnya tuh sudah diselesaikan tuh ya. Amin, amin Pak. Oh ya, Pak Saman, ini kayaknya saya ini ada janji dengan siswa mau mengadakan latihan upacara Pak untuk kegiatan upacara hari Senin minggu depan. Ya mungkin saya mohon izin Pak ya mau lapangan dulu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Saman ya. Jangan bosan-bosan apabila saya ngobrol dengan Bapak, curhat mengenai permasalahan yang saya alami gitu Pak ya. Mangga, mangga Pak, mangga. Mangga Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Latif, kita akan melaksanakan kegiatan refleksi ya.
Ya. Oke, selama diskusi tadi, apa yang Pak Latif rasakan gitu? Yang saya rasakan itu adalah merasa nyaman, merasa lega. Pikiran saya menjadi tenang, tidak terpikir, tidak bingung, tidak gundah gulana, tidak broken heart, Pak. Oh gitu, oke. Terus apa yang sudah Pak Latif perlu ditingkatkan nih dari percakapan tersebut tuh? Yang perlu saya tingkatkan mungkin ketika apa ya, kita itu alur sih udah baik Pak ya. Mungkin yang perlu ditingkatkan itu adalah apa ya, merasa menggurui mungkin barangkali Pak ya, atau juga mungkin barangkali ya kata-katanya mungkin nadanya barangkali masih agak kurang gitu Pak ya, masih fokus apa mimik mukanya juga mungkin seperti itu. Kalau itu yang saya nilai diri saya sendiri gitu. Oke. Terus selama ini yang sudah dilaksanakan oleh Pak Latif, apakah ada yang perlu dihentikan menurut Pak Latif Kegiatan pembelajaran atau gimana Pak? dalam kegiatan pembelajaran gitu Pak Latif? Oh, dalam kegiatan pembelajaran mungkinnya tadi Pak, harus yang dihentikan itu apa ya, kurang ketelitian. Contohnya tadi saya menggunakan RPP tidak menggunakan diagnosis, ya batas diagnosis pada anak, tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tidak membawa buku teks, merasa kita itu dan merasa bahwa kita itu benar sendiri, Pak. Merasa benar sendiri harus benar-benar saya hentikan gitu. Jadi kita harus bisa menerima masukan-masukan dari orang lain. Oke, terima kasih ya Pak Latif dari proses kegiatan coaching di sini. Alhamdulillah Pak Latif sudah merasa tenang sampai tahap merefleksikan. Pak Latif juga sudah bisa gitu ya menemukan solusinya ya. Di sini coaching ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi seorang coach ya, dalam merumuskan suatu permasalahan. Oke, itu saja yang bisa saya bantu Pak Latif. Apakah ada pertanyaan? Cukup Pak, enough I think, that's all. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pasaman? Alhamdulillah Pak Latif sehat dan baik dan segar. Alhamdulillah segar. Kalau dari badan sih kayaknya segar Pasaman nih. Ya, badan nggak kayak saya, kurus. Cuma ini dari kejiwaan gitu, saya merasa ada aura-aura kesedihan. Ada suasana mendung di sana. Apakah pandangan saya, perasaan saya ini benar, Pasaman? Iya, benar sekali, Pak Latif. Memang ada sedikit masalah, Pak Latif. Namun saya bingung di sini mau mengutarakan kemana. Apakah Pak Latif ada waktu untuk curhatan saya, untuk menyelesaikan masalah saya di sini? Saya selalu ada waktu buat Pasaman ini dia. Apa sih yang nggak buat Pasaman? Insya Allah saya selagi ada waktu, saya akan selalu berbagi, selalu ya kita ngobrol-ngobrol lah Pak ya untuk kebaikan kita semua gitu Pak. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. banyak Pak Latif atas waktunya. Saya senang sekali ya bisa berdiskusi dengan Pak Latif di sini ya. Ya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Pak? Barangkali Bapak mungkin bisa, ya kalau boleh saya tahu gitu ya, barangkali Bapak bisa menceritakan sedikit permasalahan Bapak. Oke, jadi intinya gini Pak Latif, saya itu merasa belum tenang terhadap masalah saya tuh Pak Latif. Ya. Jadi yang Bapak harapkan itu berarti Bapak ingin mendapatkan ketenangan mungkin Pak ya? Selain ketenangan, apa lagi yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini gitu Pak? Yang saya harapkan di sini Pak Latif ya, yang tadi sudah saya jelaskan, merasa tenang,
nyaman, apa yang masalah saya, dan saya menginginkan di sini yaitu mencari solusinya Pak Latif, heeh, dari masalah yang saya hadapi di sini gitu. Iya, problem solving Pak ya. Jadi ketenangan, kenyamanan Pak ya. Karena emang Betul, kesehatan itu adanya di apa ya Pak ya? Ya di pikiran ya, betul sekali Mas Salman. betul, Iya. Nah kira-kira ini kita bisa memecahkan permasalahan ini Pak ya. Dan kira-kira betul. apa Pak ya? Kalau boleh saya tahu permasalahan yang mengganjal Bapak selama ini itu apa Pak? Jadi begini Pak, di kelas saya yang sekarang saya ajar tuh Pak, Mhm, ada mhm, siswa yang dari keterampilan sih mhm, sungguh luar biasa Pak, sangat baik mhm, karena sering mengikuti lomba kejuaraan tuh Pak. mhm, mhm. Tetapi dalam hal Iya. pengetahuan dan sikapnya itu masih kurang. Nah, Oh, seperti misalkan dalam hal kehadirannya, terus dalam hal tugas-tugasnya yang mhm, masih belum diselesaikan, Pak. mhm. Iya iya, ini sangat baik sekali, Pak, ya. Sangat anaknya luar biasa. Nah, ini berarti permasalahan Bapak adalah anak ini tidak, apa, keterampilannya sih bagus, ya, Pak, ya, tapi Betul, pengetahuannya masih kurang, Pak, ya? Masih betul, kurang, karena anak ini jarang berangkat, Pak, ya? Nah, betul. kira-kira nih tindakan Bapak menghadapi anak seperti ini apa, Pak? Nah, saya sudah memberikan jam tambahan, Pak, Latif di sini untuk memberikan materi yang Mhm, tertinggal atau tugas-tugas siswa tersebut tuh, Pak. Banyak guru mata pelajaran yang memberikan tugas setiap harinya. Jadi siswa itu merasa apa ya, kurang percaya diri juga ya karena tugas-tugasnya belum terselesaikan dan saya berikan jam pelajarannya mhm, melalui WA, pelatih WA. mhm. Sempat saya WA ataupun pernah saya hubungi lewat telepon juga. Tujuannya Mhm, untuk siswa itu menyadari gitu Pak Latif, iya iya. bahwasanya Iya, tidak hanya mhm, keterampilan yang kita nilai, tetapi dari sikap, dari pengetahuan juga. Nah, dari aspek itulah yang saya ingin dapatkan. iya baik. Tadi Bapak, tadi udah meminta ke wali kelas, apa, ke guru pelajaran maaf ya, ke guru pelajaran, kemudian juga di grup WA ya sudah Mhm. memberikan ini, pemberitahuan juga. Nah, apakah ada tindakan lain, langkah yang lain selain yang telah Bapak lakukan tadi, Pak? Ada Pak, ada Kira-kira Pak. apa itu, Pak? Bentuknya? Saya melakukan segitiga restitusi Pak. Nah, Iya, yang bagus, Pak. pertama saya panggil Pak anak tersebut untuk menanyakan itu. Nah, kenapa gitu? Eee, Masalah pengetahuan, kehadiran, tidak dilakukan dengan baik karena kehadiran dan pengetahuan juga penting, Pak, dalam proses pembelajaran. Setelah itu, saya memberikan saran gitu atau solusi Mhm, kepada anak tersebut tuh, Pak, bahwasanya kamu itu harus seimbang gitu, baik keterampilan, baik pengetahuan dan sikapnya. Tujuannya apa? Supaya nilai kamu itu bagus. Nah, apalagi sebentar lagi kita itu Pak, akan menghadapi PSAS. Jadi saya terus tuh Pak ngasih motivasi kepada anak tersebut supaya nilai di rapotnya baik gitu Pak. Terus saya tanyakan juga, "Kamu mau jadi orang seperti apa?" gitu, supaya dia menyadari juga kesalahannya, "Oh iya, saya itu harus, menjadi orang yang sukses, karena tidak hanya mhm, dengan keterampilan saja nih yang iya, saya peroleh, tapi juga mhm, dalam sikap ya, mhm, kita belajar gitu Pak, sikap, emosional dan sosialnya," gitu. iya. Seperti itu Pak. Oh, baik. Ya, tadi udah ada WA, udah ada juga ada restitusi. Ada lagi nggak, Pak, yang lain, Pak, barangkali tindakan yang lainnya yang dilakukan selain yang tadi Bapak ini kan? Oke, rencananya tuh Pak, saya akan berkoordinasi Pak dengan wali kelas Pak, Mhm, terus
guru BK juga dan guru mata pelajaran, serta kalau sempat saya juga akan berkoordinasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak, untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut, Pak. Untuk home visit kira-kira sudah dilakukan atau belum ini Pak untuk home visit? Oke, itu juga rencana yang lain yang saya lakukan Bapak di sini, yaitu saya melakukan home visit Pak ke rumah orang tua siswa tersebut. Nah, karena orang tua juga harus tahu Pak terkait perkembangan belajar siswa dari segi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap ya, kehadiran. Nah, karena apa? Pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, Pak, pendidikan yang dari sekolah, tetapi pendidikan eksternal juga seperti keluarga, khususnya orang tua di sini juga harus tahu terkait perkembangan si anak. Karena motivasi-motivasi itu diperoleh bisa dari eksternalnya, Pak, dari lingkungan, khususnya keluarga. Dan nanti kalau sudah terbentuk, maka akan terbentuk pula motivasi internalnya dalam diri anak tersebut, Pak. Baik, ya. Nah, ini tadi Bapak ya sudah melakukan berbagai langkah tindakan-tindakan yang nyata untuk mengatasi permasalahan siswa Bapak tersebut ya. Nah, ini kira-kira bentuk tanggung jawab Bapak ini ke depan terhadap permasalahan tersebut seperti apa, Pak? Nah, bentuk tanggung jawab ya, Pak ya. Saya akan konsisten, Pak, memantau perkembangan anak tersebut, Pak. Seperti saya membuat jurnal keaktifan siswa tersebut, Pak, sehingga akan kelihatan proses perkembangannya. Karena kita itu bukan menilai hasil akhir, Pak, kepada siswa tersebut tuh. Kita menilai dengan cara proses. Seperti contoh kita cek kehadirannya, Pak. Kehadirannya apakah sudah bagus dan cukup belum, terus proses di dalam pembelajaran, apakah siswa itu aktif atau tidak. Nah, setelah itu kegiatan refleksinya yaitu tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Apakah sudah terselesaikan atau belum? Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini berarti Bapak sudah melakukan apa ya, udah suatu komitmen nih Bapak ya, tadi udah ada melaksanakan tadi tanggung jawab Pak ya, udah melaksanakan tanggung jawab dan sudah udah tindakannya sudah Bapak lakukan. Nah, ini setelah kita ngobrol-ngobrol ini Pak ya, Betul. ini saya lihat raut muka Pak Saman yang tadinya cemberut, kusut, kayak sudah berubah lagi, matanya sudah berbinar-binar, Betul. sudah kelihatan aura-aura kesenangan gitu Pak. Apakah betul seperti itu Pak? Betul, Pak Latif. Setelah saya melakukan coaching di sini, saya berdiskusi dengan Pak Latif. Alhamdulillah perasaan saya menjadi senang, bahagia. Jadi saya itu menemukan suatu solusi atau strategi gitu Pak Latif untuk menyelesaikan masalah anak didik saya yang terjadi sekarang gitu. Alhamdulillah dari hasil-hasil diskusi saya sempat akan merencanakan rencana tindak lanjut juga untuk progresnya untuk anak siswa tersebut, Pak Latif. Sering saya pantau dari segi kesehariannya gitu, Pak Latif, supaya jangan sampai menurun lagi gitu. Karena apa? Karena si anak tersebut sudah bagus, sudah baik keterampilannya, Pak Latif. Tinggal kita sebagai seorang guru di sini hanya menuntun ya, baik dari sikapnya di sini, baik dari pengetahuannya. Mudah-mudahan jika kitanya seorang pendidik dengan nilai-nilai guru yang bijaksana dan bermoral, maka harapannya anak-anak yang saya didik di sini menjadi sukses
di masa Amin, amin, depannya amin, gitu. amin, 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 amin. Ya, saya juga merasa senang, merasa gembira Pak ya bisa berbagi, bisa ngobrol dengan pasangan. Kalau pasangan senang juga saya merasa senang juga Pak ya. Seperti itu. Iya, Oke, terima kasih ya Pak Latif sudah sama-sama Pak. meluangkan waktu ya untuk Sama-sama saya Pak. berupa saran juga dan masukannya ya, sehingga saya merasa lebih ya terkesan di sini. Yang tadinya keluh kesah saya masih bingung, sekarang sudah tercerahkan gitu Pak Latif. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ada lagi Pak yang bisa saya bantu Pak Saman? Ya sudah cukup sih Pak Latif dari Iya, kegiatan diskusi ini. ya. Nah, ini eh, kita merefleksikan Pak ya. Ini tadi Siap. kegiatan kita ngobrol-ngobrol tadi. Kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan Bapak dalam melakukan kegiatan coaching tadi Pak? Oke. Sebagai Eh, coaching gitu. oke, kekuatan saya pada diskusi ini yang pertama saya harus mempunyai kesadaran penuh, Pak, bahwasanya Mindfulness. eh, ada suatu permasalahan pasti ada solusinya gitu, Pak. Nah, tempat diskusi inilah yang paling penting buat diri saya gitu, sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan saya gitu, Pak. Seperti itu, Satu Pak. lagi nih Pak, pertanyaannya kekurangan atau kekhawatiran, kelemahan yang menurut Bapak tadi dilakukan ada nggak kira-kira Pak? Yaitu, Pak, kekurangan dan kekhawatiran saya kalau di sekolah sih mudah-mudahan terpantau, Pak. Terpantau oleh saya dari segi eh, pengetahuan dan keterampilan dan sikap kalau ada di lingkungan sekolah. Tetapi kekhawatiran saya kalau sudah di luar lingkungan sekolah, Pak. Karena setelah saya home visit tersebut, yaitu orang tuanya itu, Pak, berjualan, Pak. Hanya Hmm. tuh. Jadi yang dikhawatirkan saya, orang tua tidak terpantau, Pak, kepada anaknya gitu. Dan Iya. disayangkan sekali gitu jika orang tua membiarkan anaknya tidak dipantau dan tidak diawasi gitu. Karena tahu sendiri, Pak, bahwasanya pergaulan zaman sekarang atau Betul. anak-anak muda zaman sekarang masih terpengaruh dari ya Mhm. budaya-budaya luar, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai Mhm. anak didik saya yang saya Mhm. ajar di sini Iya malah Pak. terpengaruh dan dampaknya itu putus sekolah, Pak. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Saman atas ininya hasil apa pendapatnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Pak ya. Cukup Amin saya ya rasa Pak rabbal Saman ya. alamin, Pak. Cukup, Pak. Berarti dari Boleh, ya Pak, rekamannya udah ditutup dulu oleh Bapak. Boleh ditutup oleh Bapak. hari ini kita baik selaku coach ataupun sebagai coachee telah selesai kita lakukan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala Amin. sebagai pembelajaran kita ke depannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.